Dalam dunia ilmu hikmah dan spiritualitas, istilah ilmu laduni sering disebut sebagai salah satu bentuk pengetahuan yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada hambanya. Ilmu ini tidak dapat dipelajari melalui buku atau guru biasa, melainkan melalui pembersihan hati, ibadah yang tekun, dan pengabdian penuh kepada Sang Pencipta. Salah satu kisah nyata tentang ilmu laduni yang dikenal adalah kemampuan seseorang untuk melindungi dirinya dari serangan fisik dan non-fisik. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang ilmu laduni 100 jiwa, di mana setiap serangan terhadap pemilik ilmu ini akan membuat penyerangnya kaku dan terpental. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Di sana, tinggal seorang lelaki bernama Kang Hasan. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat taat beragama dan memiliki kedalaman ilmu spiritual. Orang-orang di desanya percaya bahwa Kang Hasan memiliki ilmu laduni karena ia sering membantu mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kang Hasan menjalani hidup sederhana sebagai petani. Namun, ia memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Setiap malam ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Menurutnya, itulah sumber kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Suatu hari, desanya didatangi sekelompok preman yang ingin menguasai lahan sawah milik warga untuk dijadikan tempat ilegal. Para preman itu mengancam akan menggunakan kekerasan jika warga tidak menyerahkan tanah mereka. Warga desa ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa hanya Kang Hasan yang mungkin bisa menghadapi ancaman itu. Ketika para preman mendatangi rumah Kang Hasan, mereka mengira akan mudah menaklukkannya. Dengan arogan, mereka mengancam Kang Hasan sambil membawa senjata tajam. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, mencoba menyerang Kang Hasan dengan golok. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Begitu golok itu hampir menyentuh tubuh Kang Hasan, pria itu tiba-tiba terpental ke belakang sejauh beberapa meter. Tubuhnya kaku, seolah tidak mampu bergerak, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Preman lainnya yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat mencoba menyerang Kang Hasan. Namun, setiap kali mereka melancarkan serangan, hal yang sama terjadi. Mereka terpental, tubuh mereka kaku, dan tidak mampu melanjutkan serangan. Setelah kejadian itu, para preman berlutut di depan Kang Hasan, memohon ampun dan meminta penjelasan. Dengan tenang, Kang Hasan berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa. Itu adalah perlindungan dari Allah. Jika kalian berniat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian." Kejadian ini menjadi pembicaraan seluruh desa. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Kang Hasan bisa memiliki kekuatan seperti itu? Saat ditanya oleh warga, Kang Hasan menjelaskan, "Ini bukan kekuatan saya. Ini adalah ilmu laduni yang Allah berikan kepada siapa saja yang mau membersihkan hatinya dan sepenuhnya bergantung padanya." Setelah insiden tersebut, para preman meninggalkan desa dan tidak pernah kembali. Warga desa pun semakin menghormati Kang Hasan, bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaannya. Kang Hasan tidak pernah menyombongkan ilmunya. Sebaliknya, ia selalu mengingatkan warga untuk meningkatkan keimanan dan amal baik. Kisah Kang Hasan adalah pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Ilmu laduni, seperti yang dimiliki oleh Kang Hasan, bukanlah sesuatu yang digunakan untuk pamer atau balas dendam. Sebaliknya, ilmu ini adalah anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas, sabar, dan taat dalam menjalani perintahnya. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa keburukan yang kita niatkan untuk orang lain pada akhirnya akan kembali kepada kita. Sama seperti para preman yang menyerang Kang Hasan, niat jahat mereka tidak hanya gagal, tetapi juga membuat mereka menderita akibatnya. Selain itu, ilmu laduni mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuatan duniawi, tetapi sepenuhnya kepada Allah. Dengan hati yang bersih dan doa yang tulus, perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Ilmu ini tingkat tertinggi, doa terilmu laduni versi apapun Anda cekop aktifkan.
Terus baca mantra 1 atau 3 kali saat mau keluar atau saat ada apa-apa yaiji membahayakan. Bila ilmu sudah menyatu, misal Anda lagi ngopi atau di jalan atau di mana aja, kemudian Anda dikepruk botol, ditolong begal. Dikeroyok orang DLL, maka semua orang WJ punya niat jahat, punya niat mencelakai, walau tidak emosi, semua akan kaku, lumpuh atau terpental. Walau Anda dikeroyok 100 orang sekalian, Anda tidak akan bisa dipukul atau dicelakai model apapun. Insya Allah Anda tidak akan bisa DJ bunuh DG, maksud apapun, kecuali mati karena takdir Allah, bukan karena dibunuh atau dicelakai orang lain. Dalam dunia ilmu hikmah dan spiritualitas, istilah ilmu laduni sering disebut sebagai salah satu bentuk pengetahuan yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada hambanya. Ilmu ini tidak dapat dipelajari melalui buku atau guru biasa, melainkan melalui pembersihan hati, ibadah yang tekun, dan pengabdian penuh kepada Sang Pencipta. Salah satu kisah nyata tentang ilmu laduni yang dikenal adalah kemampuan seseorang untuk melindungi dirinya dari serangan fisik dan non-fisik. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang ilmu laduni 100 jiwa, di mana setiap serangan terhadap pemilik ilmu ini akan membuat penyerangnya kaku dan terpental. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Di sana, tinggal seorang lelaki bernama Kang Hasan. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat taat beragama dan memiliki kedalaman ilmu spiritual. Orang-orang di desanya percaya bahwa Kang Hasan memiliki ilmu laduni karena ia sering membantu mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kang Hasan menjalani hidup sederhana sebagai petani. Namun, ia memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Setiap malam ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Menurutnya, itulah sumber kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Suatu hari, desanya didatangi sekelompok preman yang ingin menguasai lahan sawah milik warga untuk dijadikan tempat ilegal. Para preman itu mengancam akan menggunakan kekerasan jika warga tidak menyerahkan tanah mereka. Warga desa ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa hanya Kang Hasan yang mungkin bisa menghadapi ancaman itu. Ketika para preman mendatangi rumah Kang Hasan, mereka mengira akan mudah menaklukkannya. Dengan arogan, mereka mengancam Kang Hasan sambil membawa senjata tajam. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, mencoba menyerang Kang Hasan dengan golok. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Begitu golok itu hampir menyentuh tubuh Kang Hasan, pria itu tiba-tiba terpental ke belakang sejauh beberapa meter. Tubuhnya kaku, seolah tidak mampu bergerak, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Preman lainnya, yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, mencoba menyerang Kang Hasan. Namun, setiap kali mereka melancarkan serangan, hal yang sama terjadi. Mereka terpental, tubuh mereka kaku, dan tidak mampu melanjutkan serangan. Setelah kejadian itu, para preman berlutut di depan Kang Hasan, memohon ampun dan meminta penjelasan. Dengan tenang, Kang Hasan berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa. Itu adalah perlindungan dari Allah. Jika kalian berniat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian." Kejadian ini menjadi pembicaraan seluruh desa. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Kang Hasan bisa memiliki kekuatan seperti itu? Saat ditanya oleh warga, Kang Hasan menjelaskan, "Ini bukan kekuatan saya. Ini adalah ilmu laduni yang Allah berikan kepada siapa saja yang mau membersihkan hatinya dan sepenuhnya bergantung padanya." Setelah insiden tersebut, para preman meninggalkan desa dan tidak pernah kembali. Warga desa pun semakin menghormati Kang Hasan, bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaannya. Kang Hasan tidak pernah menyombongkan ilmunya. Sebaliknya, ia selalu mengingatkan warga untuk meningkatkan keimanan dan amal baik. Kisah Kang Hasan adalah pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Ilmu laduni, seperti yang dimiliki oleh Kang Hasan, bukanlah sesuatu yang digunakan untuk pamer atau balas dendam. Sebaliknya, ilmu ini adalah anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas, sabar, dan taat dalam menjalani perintahnya. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa keburukan yang kita niatkan untuk orang lain pada akhirnya akan kembali kepada kita.
Sama seperti para preman yang menyerang Kang Hasan, niat jahat mereka tidak hanya gagal, tetapi juga membuat mereka menderita akibatnya. Selain itu, ilmu laduni mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuatan duniawi, tetapi sepenuhnya kepada Allah. Dengan hati yang bersih dan doa yang tulus, perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Ilmu ini tingkat tertinggi, doa terilmu laduni versi apapun Anda cekop aktifkan. Terus baca mantra 1 atau 3 kali saat mau keluar atau saat ada apa-apa yaiji membahayakan. Bila ilmu sudah menyatu, misal Anda lagi ngopi atau di jalan atau di mana aja, kemudian Anda dikepruk botol, ditolong begal, dikeroyok orang DLL, maka semua orang WJ punya niat jahat, punya niat mencelakai, walau tidak emosi, semua akan kaku, lumpuh atau terpental. Walau Anda dikeroyok 100 orang sekalian, Anda tidak akan bisa dipukul atau dicelakai model apapun. Insya Allah, Anda tidak akan bisa DJ bunuh DG, maksud apapun, kecuali mati karena takdir Allah, bukan karena dibunuh atau dicelakai orang lain. Preman lainnya yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat mencoba menyerang Kang Hasan. Namun, setiap kali mereka melancarkan serangan, hal yang sama terjadi. Mereka terpental, tubuh mereka kaku, dan tidak mampu melanjutkan serangan. Setelah kejadian itu, para preman berlutut di depan Kang Hasan, memohon ampun dan meminta penjelasan. Dengan tenang, Kang Hasan berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa. Itu adalah perlindungan dari Allah. Jika kalian berniat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian." Kejadian ini menjadi pembicaraan seluruh desa. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana Kang Hasan bisa memiliki kekuatan seperti itu? Saat ditanya oleh warga, Kang Hasan menjelaskan, "Ini bukan kekuatan saya. Ini adalah ilmu laduni yang Allah berikan kepada siapa saja yang mau membersihkan hatinya dan sepenuhnya bergantung padanya." Setelah insiden tersebut, para preman meninggalkan desa dan tidak pernah kembali. Warga desa pun semakin menghormati Kang Hasan, bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaannya. Kang Hasan tidak pernah menyombongkan ilmunya. Sebaliknya, ia selalu mengingatkan warga untuk meningkatkan keimanan dan amal baik. Kisah Kang Hasan adalah pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Ilmu laduni, seperti yang dimiliki oleh Kang Hasan, bukanlah sesuatu yang digunakan untuk pamer atau balas dendam. Sebaliknya, ilmu ini adalah anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas, sabar, dan taat dalam menjalani perintahnya. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa keburukan yang kita niatkan untuk orang lain pada akhirnya akan kembali kepada kita. Sama seperti para preman yang menyerang Kang Hasan, niat jahat mereka tidak hanya gagal, tetapi juga membuat mereka menderita akibatnya. Selain itu, ilmu laduni mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuatan duniawi, tetapi sepenuhnya kepada Allah. Dengan hati yang bersih dan doa yang tulus, perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Ilmu ini tingkat tertinggi, doa terilmu laduni versi apapun Anda cekop aktifkan. Terus baca mantra 1 atau 3 kali saat mau keluar atau saat ada apa-apa yaiji membahayakan. Bila ilmu sudah menyatu, misal Anda lagi ngopi atau di jalan atau di mana aja, kemudian Anda dikepruk botol, ditolong begal, dikeroyok orang DLL, maka semua orang WJ punya niat jahat, punya niat mencelakai, walau tidak emosi, semua akan kaku, lumpuh atau terpental. Walau Anda dikeroyok 100 orang sekalian, Anda tidak akan bisa dipukul atau dicelakai model apapun.